pemirsa Ganjil Misteri, kembali lagi bersama saya Krista Kalista. Dan hari ini nih, saya akan melakukan sedikit investigasi. Jadi saya akan berkeliling kota Jakarta dan mengunjungi tempat-tempat makan yang kita lihat kira-kira masih ada yang jahil gak ya? Maksudnya jahil itu masih adakah tempat makan di Jakarta yang memakai penglaris atau pesugihan? Nah, jadi sekarang ini saya akan langsung aja cari-cari tempat makanan. Kalau misalnya yang dilihat ramai atau gimana, kita akan langsung datengin dan kita coba beli makanannya dan kita bedain gitu rasanya. Ada gak sih beda rasa dari makanan yang pakai penglaris sama makanan yang biasa aja? Yuk kita langsung aja ikut. Oke pemirsa Ganjil Misteri, ini sekarang saya lagi jalan. Kita mau lihat di sudut-sudut kota Jakarta nih, masih ada gak ya tempat makan yang kira-kira tuh pakai penglaris. Nah mungkin saya bakal lihatnya dari kalau misalnya dia ramai. Jadi saya akan datengin 3 tempat makan yang berbeda. Mungkin satu saya cari yang ramai, satu lagi yang sepi, dan satu lagi kayak yang random aja gitu. Nah ini kita sambil lihat-lihat tempat makan di sekeliling sini ya. Pemirsa Ganjil Misteri, ini sekarang saya udah ada di depan sebuah tenda warung pecel lele. Entah kenapa saya tertarik banget sih buat beli makanan di situ. Soalnya emang dia tuh setiap saya lewatin tuh selalu ramai. Jadinya saya emang tertarik pengen coba beli makanan dan bungkus di situ. Oke guys, ini saya baru aja beli nasi sama pecel lele. Makanan pertama ini pecel lele akan saya labelin huruf A. Ini tempel di sini biar inget ya, ini tuh makanan apa. Nah, restoran A. Oke, jadi habis ini saya akan cari lagi tempat makan yang agak berbeda sih. Mungkin kalau tadi tuh tempat makan yang ramai, sekarang kita akan cari tempat makan yang lumayan sepi untuk kita lihat perbandingannya. Oke, langsung aja kita jalan. Oke pemirsa Ganjil Misteri, sekarang saya akan turun dan beli makanan. Nah di sana tuh ada tukang sate ayam dan kita akan langsung aja beli untuk lihat makanannya ada bedanya gak sih sama pecel yang tadi kita baru beli. Oke, langsung aja. Pakai masker lagi. Yuk, ikutin. Oke. Hai pemirsa Ganjil Misteri, saya baru aja beli sate ayam di tempat yang sebenarnya menurut saya sih lumayan sepi ya. Jadi kita akan lihat aja perbandingannya. Dan sekarang kita mau tandain dulu nih. Oke. Sekarang kita akan tandain dia B. Nah. Oke pemirsa Ganjil Misteri, ini sekarang saya mau cari satu lagi tempat makan yang random aja sih sebenarnya biar kita bisa lihat perbandingannya juga gitu. Jadi kita cari satu makanan lagi, habis itu baru kita akan tes makanannya. Oke pemirsa, nah ini dia tempat terakhir yang akan saya beli. Ini tuh tempat bubur ayam. Sekarang kita langsung aja turun. Pemirsa Ganjil Misteri, ini dia makanan terakhir. Ini bubur ayam, langsung aja kita tandain. Ini makanan C. Nah, jadi pemirsa Ganjil Misteri, kita udah beli total 3 makanan dari 3 tempat makan yang berbeda juga jenis-jenisnya. Yang satu ramai, yang satu sepi, yang satu lagi nih biasa aja sih, random aja. Tapi ini sekarang biar kita tuh bisa ngetes ada gak sih beneran perbedaannya. Saya bakal coba telepon Kang Dadan di sini untuk dia bisa cobain makanannya. Coba nih kita telepon dia ya. Halo, assalamualaikum. Halo Kang Dadan. Halo. Iya, ini Kalista nih. Kang Dadan lagi di mana nih?
Lagi di rumah. Lagi di rumah. Kalau Ganjil Misteri datang ke situ boleh gak, Kang? Boleh. Boleh. Datang. Saya mau datang ke sini mau coba-coba makanan gitu, Kang. Oh, siap. Oke, siap. Ini kebetulan kita kalau gitu langsung ke situ aja ya. Baik, kalau gitu saya tunggu ya Mbak Kalista. Oke, siap. Makasih banyak, Kang Dadan. Sama-sama, baik. Oke, pemirsa Ganjil, cepet banget Kang Dadan responnya ya. Kalau gitu kita langsung aja sekarang menuju ke tempat Kang Dadan dan membiarkan beliau mencoba ketiga jenis makanan ini. Oke. Halo pemirsa Ganjil Misteri, nah sekarang kita sudah ada Kang Dadan di sini dan 3 jenis makanan yang tadi saya udah beli. Dan di sini Kang Dadan itu emang nggak tahu ya, saya tuh belinya di mana-mana aja, ya kan? Nggak tahu kan? Jadi cuman ada jenis makanannya aja nih. Makanan A ada nasi sama lele, makanan B ini ada sate ayam, dan yang C ini ada bubur. Nah sekarang nih di sini saya akan meminta Kang Dadan untuk mencobain satu-satu, dan bener gak sih sebenarnya di antara makanan ini bisa terbukti apa enggak kalau ternyata yang jual itu masih jahil, masih pakai penglaris gitu. Sebelum saya memulai untuk mencobai makanan ini, saya akan sedikit membuka pola pikir masyarakat awam bahwa asalnya kalau orang pakai penglaris, pakai pemanis, makanannya akan berbeda. Itu sebetulnya salah. Jadi pola pemikiran ini yang saya akan rubah, bahwa kalau kita sudah mempersiapkan makanan, membuat restoran, pasti kita akan membuat menu yang paling terenak. Ketika makan di tempat dengan makan dibawa pulang ke rumah, itu pasti berbeda. Nah ini yang kita rubah pola pikir masyarakat awam. Yang membuat pesugihan ataupun penglaris itu bukan merubah makanannya. Yang dirubah adalah tempatnya. Tempatnya itu adalah ditaruh khodam ataupun jin. Dia akan ditaruh di depan supaya bagaimana orang tertarik terhadap tempat kita. Tugasnya jin itu ya sama seperti SPG. Jadi ketika ada orang lewat dibisikin gitu loh. Makanannya enak loh. Sini mampir gitu loh. Ciri-cirinya gimana sih? Biasanya kalau sudah jauh suka penasaran terus dan teringat di benak kita gitu loh. Nah itu pasti pakai pengasihan. Kita coba makan. Oke, mau dari yang mana dulu nih Kang? Dari lele dulu dari mungkin. Lele dulu Oke. ya. Gimana menurut Kang Dadan? Masih normal. Menurut aku enak sih rasanya. Iya, masih normal. Ke menu selanjutnya mungkin. Oke. Menu ini sate ya. Sate ayam. Sate ayam. Enak dan normal. Enak dan normal juga sih. Ya, kayaknya kalau setiap makanan dicobain pasti enak dan normal deh kalau saya. Iya. Oke, selanjutnya terakhir nih ya, bubur ya. Iya. Kang Dadan juga mau cobain? Nyobain. Enak dan normal. Masih enak dan normal sewajarnya. Oke, kalau tadi kita udah cobain ketiga makanannya, dari ketiga makanan ini ada gak sesuatu yang Kang Dadan bisa rasain? Dari 3 makanan ini sih ada. Jadi 1, kedua normal dan ketiga juga normal. Cuman yang ketiga ini agak sedikit berbeda. Yang ketiga, yang bubur? Bubur. Yang ketiga agak sedikit beda. Nampaknya kekuatan dari Cirebon gitu ya. Oh, sebenarnya kalau dari saya pribadi ngerasain sih rasanya sebenarnya biasa aja. Tapi kalau Kang Dadan yang ngerasain, Kang Dadan ngerasa ada bedanya ya? Ada berbeda. Apa sih bedanya Kang? Apa namanya ya? Biasanya hampir rata-rata orang siksen itu bisa membedakan dari mulai ketika masuk ke mulut itu. Jadi ketika masuk ke mulut itu ada wangi dupa. Ya udah. Gitu. Nah, ini mungkin kita sekarang mau melakukan pembuktian kali Pembuktian. ya Kang? Jadi saya pembuktian. Jadi saya akan coba bakarkan dupa untuk melepaskan kekuatannya.
Dan untuk muslim dianjurkan dalam Al-Quran juga setiap mau makan berdoalah terlebih dahulu, dan setiap agama pun juga pasti mengajarkan setiap makan berdoa dulu. Tujuannya adalah untuk mengingat Tuhan dan untuk menetralkan semua jenis kekuatan yang menempel di makanan yang akan kita makan. Mungkin kita akan lepaskan dulu dari yang pertama ini. Kita langsung cobain dulu lagi. Kita coba lagi. Jadi apakah setelah didoakan rasanya akan berbeda gitu? Iya, dan kamu akan rasain sendiri. Masih tetap normal kan? Masih sama rasanya. Masih sama ya. Dan yang kedua juga masih rasanya normal. Iya, masih enak. Masih enak. Dan sekarang coba yang terakhir. Kalian mau ambil juga? Oke. Kita cobain ya. Bukan settingan ya. Rasanya, makasih Kang. Ini sama sekali kaget ini justru nih. Rasanya yang aku rasain pribadi sih asin banget. Di lidah tuh langsung tiba-tiba ngumpul kental gitu, asin banget gitu. Kalau Kang Dadan ngerasa apa? Sama seperti itu. Sama juga. Iya, jadi cukup dilihat pun kita udah paham. Jadi untuk orang awam pasti akan keselak gitu, bahasanya tuh keselak gitu. Jadi istilahnya tuh akan terasa berbeda rasanya, dan ini Kalista sendiri yang merasakan. Iya. Nah, mungkin ini bakal aku kasih tahu nih ke Kang Dadan, ini tuh aku beli di mana. Yang pertama ini sebenarnya pas aku datangin si pecel lele itu tuh biasanya ngerame. Jadi emang tiap malam tuh setiap aku lewatin biasanya rame. Jadi mungkin aku pikir dia pakai penglaris. Tapi ternyata setelah dicobain rasanya biasa aja. Nah, kalau si sate ini pas saya beli itu emang tempatnya lumayan sepi. Jadi saya emang nggak tahu kan, saya beli random aja gitu. Nah, yang terakhir ini bubur ayam tempatnya juga sebenarnya sepi, tapi emang pada waktu itu entah kenapa tuh aku pengen beli bubur ayam ini. Tadi udah nggak mau beli bubur ayam itu soalnya parkirnya susah atau apa. Cuman aku bilang udah beli bubur ayam ini aja. Entah kenapa emang pengennya gitu. Setelah dirasain beneran rasanya sih yang berubah, asin banget sebenarnya. Ya, memang seperti itu. Jadi Khodam penglaris itu hanya membuat efeknya adalah si pengunjung itu jadi rasa penasaran aja, pokoknya ingin mengunjungi tempat tersebut. Jadi ada bisikan, semacam kayak bisikan. Jadi jin itu sama seperti manusia, cuman dia tidak bisa terlihat, cuman dia melakukan dan tindakannya pun hampir sama dengan manusia. Contoh, ngalangin jalan, membisiki, dia sampai terngiang terus di kepala kita. Ya pokoknya itu salah satunya adalah kalau kita sudah jauh, walaupun sudah jauh pengen muter lagi, pokoknya harus balik lagi ke tempat itu. Benar-benar. Itu yang aku rasain sih tadi. Ya, jin atau khodam itu hanya ngontrol namanya alam bawah sadar. Jadi alam bawah sadar mengirimkan signal ke alam logika. Jadi seperti itu. Jadi harus dipahami juga, setelah nyampe ke rumah berbeda, ya udah jelas berbeda. Karena pertama dari panas jadi dingin sampai ke rumah. Otomatis mood dan tempat itu mempengaruhi seseorang itu untuk mau atau tidaknya makan dengan menu yang sama. Yang membuat moodnya seseorang itu enak adalah tempat sebetulnya, saya kasih tahu. Gitu loh, kenyamanan tempat itu memberikan dorongan efek psikologi untuk menambah rasa lapar kita, itu salah satunya. Jadi bukan berarti jadi enak jadi gak enak jadi enak, bukan. Jadi salah yang selama ini orang awam pahami. Ada juga yang bilang kalau misalnya pakai penglaris itu tempatnya sebenarnya jorok gitu, tempat makannya jorok tapi tetap rame gitu.
Sebetulnya kembali lagi, sebetulnya kadang itulah yang disebutnya itu hampir tipis ya. Kalau ngomongin kesannya itu tipisnya adalah tipisnya suzon. Jadi hati-hati kalau kita berasumsi ataupun kalau kita tidak melihat dengan secara langsung ataupun kita tidak tahu secara dalamnya orang tersebut, jangan pernah mengasumsi ataupun jangan pernah mengambil kesimpulan. Itu namanya suzon. Mungkin memang kebiasaan dan tabiatnya orang itu jorok gitu aja. Jadi kalaupun ada orang yang sukanya bersih setiap mau masak, ada seperti itu. Jadi kadang kalanya ada orang yang benar-benar jorok tapi memang dia nggak pakai sama sekali, memang tabiatnya dia gitu loh. Jadi mungkin dari kejorokannya itu mungkin enak biasanya gitu loh. Pemirsa Ganjil, jadi jangan kebawa suzon ya kalau misalnya lihat ada sebuah tempat makan yang kira-kira ciri-cirinya tuh seperti yang suka diomongin orang, pakai pesugihan atau apa, itu ternyata semua cuma mitos doang ya. Ternyata nggak semua tempat makan yang katanya diciri-cirikan ada pakai penglaris tuh nggak kayak gitu sebenarnya. Jadi jangan pernah berasumsi yang bukan di bidangnya gitu. Jangan pernah melakukan perkataan yang bukan yang tidak dia pahami gitu. Itu akan jatuhnya suzon gitu. Jadi ya pakai pesugihan itu ya memang kembali kepada kepercayaannya masing-masing lah ya, kalau buat saya pribadi. Dan yang terpentingnya juga buat apa, ada marketing itunya intinya. Itu kembali lagi, kalau kami sebagai seorang spiritual ya kami hanya memberikan gambaran ataupun pemahaman bahwa biasanya kalau pengasihan atau penglarisan ya biasanya pakai alat-alat tertentu. Apakah dari centong gayung buat minumnya, ataukah dari centong buat ngaduk nasinya, buat efek rasa penasaran doang sih sebetulnya. Sebenarnya kalau misalnya sebuah tempat makan pakai penglaris itu ada tumbalnya. Ada tumbalnya, maksudnya ada gak sih sebenarnya? Ya ada sih sebetulnya, kalau itu yang melakukan ekstrim sebetulnya pesugihan atau tumbal itu memang ada, tetapi maksud saya adalah itu udah putus akal kalau menurut saya, udah benar-benar udah selek otak mungkin. Kalau saran saya sih ya kalau masih bisa cukup buat makan, ngapain pesugihan, karena tidak enak. Saya kasih tahu 7 turunan ataupun orang yang memakan rezeki kita itu selalu apes. Jadi sebenarnya kalau saya nih makan makanan dan makanan itu ada pesugihannya, apa sih dampaknya ke orang itu? Sebetulnya bukan dampak yang kelihatan langsung ya, cuman kebanyakan makan pengasihan ataupun pesugihan gitu kan. Ya itu membuka cakra kelamaan, membuka istilahnya itu kekuatan tubuh, jadi nantinya akan lebih cenderung terbuka aja, lebih gampang dan lebih sensitif. Jadi kalau ada makhluk halus yang kuat gampang serupan, itu aja. Itu intinya. Oke, ya udah. Kita sudah mendengar penjelasan yang cukup banyak dan sangat edukatif dari Kang Dadan. Jadi mungkin Kang Dadan masih ada mau yang ditambahin nggak? Yang terpenting setiap mau makan berdoalah terlebih dahulu, dan jangan pernah suzon melihat seseorang dengan bisnis dan kemajuan seseorang. Mungkin halnya dengan iringan doa dan keniatan yang sungguh-sungguh mungkin bagian daripada kesuksesannya dia. Amin. Oke. Terima kasih banyak Kang Dadan ya sudah mau membantu mencoba makanan ini. Jadi sudah terbukti ya tadi makanan yang sudah saya beli itu masih ada satu nih, si bubur ayam yang ternyata ada penglarisnya. Dan memang cara untuk mengetahuinya seperti itu tadi ya, dengan didoakan dulu. Makanya makanannya tuh beneran tadi saya rasain tuh jadi asin banget tiba-tiba, makanya saya juga kaget gitu kan, asinnya ngumpul. Pas pertama kali dicobain tuh makanannya rasanya normal-normal aja. Oke, terima kasih banyak Kang Dadan sudah mau membantu menilai makanan-makanan ini. Jangan lupa untuk saksikan Ganjil Misteri dan juga like dan komen video ini, dan juga subscribe YouTube channel Ganjil Misteri. Sampai jumpa.